Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Alfara Aiji, Saya Ariel Yaska, Saya Rosmala Dewi. Saya Muhammad Aditya Ramanda. Saya Zaidan Akmal Hurja. Di sini kami akan melakukan sesi wawancara bersama Ketua dari Koperasi Konsumen Karya Sejahtera untuk melengkapi tugas manajemen koperasi dan UMKM. Buat kalian yang penasaran, yuk ikutin kegiatan kami hari ini. Sedang bersama Bapak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi saya Alfara Aiji sekarang sedang bersama dengan Pak siapa Pak? Toto Bambang Ismanta. Oke, Pak Toto Bambang Ismanta. Pak Toto aja kita panggilnya. Pak Toto ini sebagai apa di koperasi ini, Pak? Saya sebagai ketua koperasi. Sebagai ketua koperasi ya. Jadi di sini saya bersama teman-teman saya ingin wawancarai ya Pak ya terkait Koperasi Karya Sejahtera ini, mungkin beberapa pertanyaan aja. Sebelum masuk ke pertanyaan yang lebih lanjut, kita nggak afdol kalau misalnya kita nggak tanya tentang sejarah awal berdirinya koperasi ini nih Pak. Boleh diceritain sejarah awalnya gimana Pak? Mungkin sejarah pertama itu pembentukan itu tahun 1977. Oh, 77. Dulu namanya KPN, KPN Karya Sejahtera. Terus ada perubahan anggaran dasarnya itu Pak pada tahun 1996. Itu perubahan karena memang mungkin udah nggak sesuai lagi itunya apa dengan undang-undang, jadi ada perubahan sedikit di beberapa hal. Terus untuk tahun ini juga terjadi perubahan anggaran dasar karena menyesuaikan dengan OSS ya. Tahu kan OSS? Jadi yang kita harus ada NIB dan memang ada beberapa perubahan, yaitu nama sekarang itu nama Koperasi Konsumen Karya Sejahtera. Oh, jadi sekarang udah konsumen karya sejahtera. Karena ada penambahan unit usaha, yaitu kemarin kan cuma simpan pinjam sama Waserda. Nah sekarang ada Waserda, ada simpan pinjam, tambah dengan pemasaran hasil perikanan karena kita orang perikanan kan, akhirnya kita tambahin KLBI-nya ditambah usahanya, terus sama mendukung sarana prasarana pelabuhan. Jadi misalnya nanti ada kedepannya misalnya mengelola lelang di pelabuhan, jadi kita rubah menjadi 4 unit usaha. Mungkin sejarah singkatnya seperti itu. Oke, jadi sekarang Koperasi Konsumen Karya Sejahtera. Oke. Untuk anggota dan kalau pemiliknya Bapak gitu ya. Kalau anggotanya kira-kira berapa orang sih Pak di koperasi ini? Kalau anggota itu sampai sekarang ada sekitar yang aktif itu 111. 111. Terus hampir terdiri dari pegawai negeri, honor, dan TKS. TKS itu yang bukan honor Pemda, TKS itu honor kegiatan aja. Jadi SK-nya SK Kepala Dinas. Kalau honor Pemda kan SK Gubernur. Jadi anggotanya itu. Jadi dari pegawai negeri, anak honor Pemda, dan honor TKS. Berarti hampir dari semua kalangan tuh join ke koperasi ini ya Pak? Ya pokoknya yang jadi yang ada di pegawai yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan, jadi gitu. Itu mungkin itu. Kalau untuk modal awal dari koperasi ini kami boleh tahu nggak sih Pak, dan mungkin SHU-nya juga? Kalau modal bukan modal awal sih, aset ya dari neraca ya mungkin ya. Jadi neraca kita kebetulan ya kita ini mulai istilahnya membagi SHU itu 3 tahun belakangan ini. Dulu tuh nggak tahu saya juga belum pernah gitu. Jadi mulai berjalan baik mungkin tahun 2020, 21, 23, terus 24 ini sudah mulai terjadi positif gitu, dan kita juga dapat istilahnya dari Dinas Koperasi termasuk koperasi yang sehat gitu, karena kita selalu RAT untuk 2 tahun belakangan ini. Kita Januari udah RAT dapat anggota ya, anggota tahunan. Jadi kalau asetnya itu sekitar
hampir 500 sih, 449 itu asetnya, jadi kekayaannya itu terdiri itu 449.761.352 perak. Itu per tahun Ini per tahun 2002. 2022. Kalau 2023 kemarin sudah ada juga, sudah hampir 500 sih, 500 kurang tepatnya karena tepatnya kurang nanti, tapi laporan itu mungkin yang terakhir sih ini ya, yang terakhir ini dulu 2002 dulu. Nanti kalau bulan mungkin Maret sih, Maret baru 2023. Oh iya. Nanti Maret 2023. Tapi nanti kalau kepengen nanti bisa saya share yang 23, nanti rancanya saya share aja yang terakhir. Jadi itu terdiri dari dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, simpanan khusus, terus simpanan lain-lain, SHU. Jadi waktu itu tahun 2022 itu SHU-nya 17.863. 17 juta. Itu setahun. Ya, jadi kita kemarin bagi SHU sebesar ini. Terus cadangannya 9.016.000. Jadi itu cadangan. Jadi itulah kekayaan koperasi. Jadi untuk rugi laba ini kemarin 2002 itu pendapatannya itu 87 juta, hampir 87 juta. Ya. Jadi terus dari ATK dari Waserda itu sekitar 4 juta keuntungannya. Jadi keuntungan semua pendapatan semua 91 juta. Terus ada karena ada pengeluaran kita operasional, misalnya kita untuk RAT, untuk SHU, untuk pembagian SHU, terus untuk lebaran gini kan kita bagi bingkisan. Itu sekitar kita bingkisan hampir 200 per kepala, per anggota. Jadi yang 100 kita uang, yang 100 bentuknya bingkisan. Jadi biar itu. Jadi ya alhamdulillah kita kemarin mungkin udah lihat banyak tumpukan itu roti-roti besok untuk bingkisan kita. Untuk bingkisan anggota-anggota itu ya. Semua anggota itu semua dapat anggota, dapat bingkisan sama. Jadi itu terus pengeluaran total sama kita membagi SHU kemarin itu sejumlah 26.500.000-an. 26 juta. Itu kita bagikan SHU ke pengurus sama anggota. Ya ada yang ini tergantung partisipasi dia. Kalau dia simpanannya banyak, SHU-nya banyak. Jadi kalau simpanan sedikit, SHU-nya sedikit. Ya, jadi tergantung dia aktivitas dia. Dia sering pinjam, nanti SHU-nya banyak gitu. Kalau dia nggak pernah pinjam, SHU-nya sedikit gitu. Jadi tergantung aktivitasnya. Jadi nggak sama, nggak semuanya kasih 100 nggak. Jadi tergantung aktivitas dan simpanan dia kan. Dia tuh kalau pinjam, misalnya pinjam 10, 2,5% dia harus nyimpen. Nanti kalau pensiun dia dapat. Kadang-kadang kalau pensiun ada yang dapat 10 juta, ada yang 12 juta. Jadi nabung nggak terasa gitu kan. Jadi gitu. Jadi itu. Ya alhamdulillah ini udah mulai jalan. Moga-moga kedepannya juga bisa tetap baik. Yang penting komitmen untuk pengurus, terutama pengurus sih. Pengurus itu harus komit bahwa semua transaksi itu harus tercatat. Ya. Jadi kalau nggak tercatat nanti selip dikit kan susah gitu kan. Ya itu yang kadang-kadang mungkin zaman dulu banyak transaksi nggak tercatat. Ya kita nggak tahu masalah salah apa benar, tapi sekarang saya tekankan bahwa walaupun 5 perak harus ada bukti pengeluaran. Jadi nanti waktu kita audit atau kita dari dinas koperasi itu mau lihat itu nota-nota itu semua ada pengeluaran. Karena kelemahan sebagian besar koperasi di Indonesia itu kemungkinan besar ya administrasinya. Jadi nggak terkontrol, lupa. Wah, uang kemarin kemana gitu kan, lupa. Ini akhirnya pembukuannya kurang tertib. Ya, 4 tahun belakangan ini kita berusaha untuk menertibkan administrasi. Mungkin itu
Nanti untuk neraca sama rugi laba yang 2023 saya kasih. Nanti ini saya kasih nggak apa-apa, ini tapi 2002 ini. Ya 2022. Tapi nanti bawa aja nggak apa-apa. Ya. Terus apa lagi kira-kira? Untuk fasilitas yang ada dari koperasi ini apa aja ya Pak kira-kira? Jadi fasilitas kita itu kan ada kantor, tapi itu kan difasilitasi sama kantor koperasinya difasilitasi sama dinas kelautan dan perikanan itu. Terus beberapa ada kita kan ada showcase, ada lemari, terus ada laptop gitu, ada laptop. Terus ada kemarin dapat bantuan dari dinas koperasi karena kita RAT bulan Januari dapat filing kabinet kemarin tahun 2002. Ya alhamdulillah, kemarin sih saya mau minta usulan lagi karena kemarin saya juga udah Januari kan, ya katanya janjiin sih printer apa gitu kan, kita udah minta bantuan. Jadi sarana prasarana masih terbatas sih, ya terbatas untuk administrasi sih istilahnya. Ya meja sama kursi itu dari dinas koperasi dan dinas kelautan. Fasilitas ya meja-meja yang nggak kepake kita perbaiki. Terus untuk jadi fasilitas kantor banyak kan masih dari dinas, dari kantor. Jadi kalau bantuan itu nggak selalu dalam bentuk uang tapi juga fasilitasnya langsung gitu ya Pak? Iya. Kan fasilitas itu terus. Ya itu malah jarang bentuk uang, jarang karena saya agak mencegah. Untuk kemarin dapat tawaran pinjaman, tapi karena pinjaman ini kan kadang-kadang ada tanggungan walaupun cuma 3% seperti KUR itu, tapi kan ada tanggungan bunga. Saya masih pikir-pikir dulu mau ngembangin usaha apa dulu gitu kan. Selama ini kan yang besar baru simpan pinjam, pesertanya kan kurang. Mungkin itu aja dari mana. Oke, kalau untuk visi atau prinsip untuk masyarakat, kira-kira koperasi ini tuh tujuannya apa sih Pak? Impact-nya untuk masyarakat? Jadi gini, kita kan sebenarnya kan kita itu koperasi perikanan ini kan salah satu visinya ikut membantu meningkatkan daya saing dari UKM bidang perikanan. Ya, jadi kan kita ikut memasarkan, kalau ada pameran kita beli dari UKM perikanan. Jadi ya sedikit untuk memasarkan, meningkatkan daya saing sehingga mendapat pendapatan juga kan. Dengan kita ikut memasarkan dapat daya saing juga. Rencana puasa ini mau ada bazar juga kita, jadi kita mau jual ikan segar, terus olahan bakso ikan ya, itu rencana minggu depan kita mau ngajak UKM gitu. Kalau untuk bazar itu langsung di kantornya atau kita buka lagi? Di kantor aja kita, kantor karena di kantor ada bidang daya saing, ya itu ada bidang pemasaran. Jadi nanti sama bidang pemasaran kita ikut meramaikan gitu ya. Kita misalnya ada anggota yang mau jualan ya kita fasilitasi gitu. Jadi ini impact-nya lebih terasa juga untuk UMKM gitu ya Pak ya? Pemasaran UMKM. Oke. Jadi mungkin itu aja yang saya tanyain ke Bapak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Oke, jadi itu aja teman-teman wawancara kita hari ini bersama Pak Toto ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.